Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri akan menjelaskan mengenai integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan SML. Sebelum kami lanjut, saya di sini selaku moderator. Terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Putri Ananda Aulia, yang kedua Semi Alexander Tarigan, yang ketiga Harli Fotwa Sinaga, yang keempat Nazwa Nabila, dan yang kelima Andreas Edwin Manik. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan, membantu organisasi dalam meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air, atau tanah. ISO 14001 juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan. Integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Analisis mengenai integrasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau SML, membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan isu lingkungan secara holistik. Arti SML dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam sistem manajemen yang dikeluarkan oleh ISO. SML dapat memperbaiki kinerja organisasi berasaskan lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah. Tujuan sistem manajemen lingkungan. Tujuan utama sistem manajemen lingkungan atau SML adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan lingkungan mereka dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan. SML membantu perusahaan mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja lingkungan. Life Cycle Assessment atau LCA. Life Cycle Assessment atau LCA adalah metode pengujian pengaruh penyediaan suatu bahan atau produk secara lengkap, mulai dari penyediaan bahan dasar, proses pengolahan, distribusi, sampai dengan penjualan ke konsumen terhadap lingkungan. Sedangkan LCA yang lengkap termasuk juga pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi. Berikutnya prinsip-prinsip Life Cycle Assessment atau LCA. Yang pertama, siklus hidup perspektif. LCA mempertimbangkan seluruh siklus hidup fisik dari suatu produk atau jasa, sistem, dan ekstraksi bahan baku. Nomor 2, kelengkapan. LCA idealnya mencakup semua aspek lingkungan seperti bahan baku, ekologis, integritas sistem, dan pertimbangan kesehatan manusia. Nomor 3, transparansi. Karena kompleksitas yang melekat dalam penilaian sistem LCA, transparansi merupakan prinsip penting dalam melaksanakan studi LCA dalam rangka untuk memastikan interpretasi yang tepat atas hasil. Nomor 4, fleksibilitas. Standar ini memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk keseluruhan LCA. Metodologi ini memungkinkan spesifik studi fleksibilitas LCA yang cukup dalam menerapkan standar. Nomor 5, sifat iteratif. LCA terdiri dari 4 tahap, yaitu tujuan dan ruang lingkup, Life Cycle Inventory atau LCI, Life Cycle Impact Assessment atau LCIA, kemudian interpretasi. Selanjutnya yaitu ekologi industri. Pada dasarnya, ekologi industri merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan di mana suatu sistem tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian itu yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material ketika suatu bahan baku diproses menjadi produk. Ekologi industri dirancang agar suatu sistem dapat berintegrasi antar industri menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi antar industri dalam sistem ekologi industri berlangsung secara alam. Ide ekologi industri dianalogikan dengan sistem ekologi alam,
yang biasanya digerakkan oleh energi matahari, ekosistem, termasuk di dalamnya hubungan mutualisme antar berbagai jasad tektonik dan lingkungan sekitarnya di mana terjadi pertukaran material melalui suatu siklus besar. Prinsip-prinsip ekologi industri. 1. Penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ekologi industri mengembangkan prinsip untuk lebih mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Aktivitas industri bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang kuat. 2. Menjamin mutu atau kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Manusia merupakan satu-satunya komponen dalam interaksi yang ada di dalam ekologi yang kompleks. Aktivitas-aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi keseluruhan sistem. Yang ketiga, memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami, environmental equity. Tantangan yang utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya untuk mencapai suatu keadilan bagi antar generasi dan antar masyarakat, intergenerational and international equity. Kemudian ada pemanfaatan limbah dengan 4R. Apa sih itu 4R? 4R itu ada reduce, reuse, recycle, dan recovery. Yang pertama kita membahas reduce atau mengurangi. Reduce atau mengurangi produksi dari limbah yang ada. Misalnya, dengan membawa kantong belanja sendiri dengan berbahan dasar non-plastik. Yang kedua itu ada reuse atau menggunakan kembali. Produk sekali pakai tentunya akan menghasilkan limbah yang cukup banyak. Oleh karena itu, kita dapat memilih produk yang dapat digunakan secara berulang dan mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Kemudian yang ketiga itu ada recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang limbah dapat dilakukan dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang dapat digunakan lagi. Kemudian yang terakhir itu ada recovery atau pemulihan. Proses pemulihan juga dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan. Misalnya, pemungutan sampah di pantai, menanam kembali lahan yang gundul, dan sebagainya. Kemudian di sini ada studi kasus mengenai penelitian yang berjudul Studi Implementasi Standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 1400-2004 dalam pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Studi kasus pelaksanaan sertifikasi dalam pengelolaan wisata alam akan memperoleh gambaran lengkap bagaimana Taman Nasional yang paling banyak dikunjungi ini dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SML yang dilaksanakan TNBTS untuk mengetahui proses implementasi ISO 1401-2004 untuk mengevaluasi tingkat dan presentase pemenuhan SML dalam pengelolaan wisata alam. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, analisis deskriptif frekuensi, dan analisis aspek negatif terhadap ekosistem. Berdasarkan hasil identifikasi aspek lingkungan, aspek pengunjung lebih banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dibandingkan dengan aspek pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan aspek pengunjung, dari hasil pengamatan terlihat bahwa terjadi banyak pelanggaran akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola. Melewati pagar pembatas kawah puncak Gunung Bromo dengan asumsi bahwa kebersihan adalah tanggung jawab pihak pengelola. Selanjutnya, berdasarkan aspek pengadaan sarana dan prasarana, dari hasil pengamatan terlihat bahwa telah terjadi banyak pelanggaran akan peraturan yang telah terjadi berdampak pada lingkungan yang diakibatkan pembangunan sarana dan prasarana, terdiri dari dampak positif. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dampak negatif untuk ekosistem. Yang pertama itu ada memelihara penerapan peraturan kebijakan lingkungan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya membuat program wisata edukatif, mengoptimalisasikan komunikasi kepada pengunjung mengenai kerentanan ekologis objek wisata, meningkatkan pelayanan melalui internet, dan menciptakan program yang bersifat pemberdayaan. Selanjutnya juga ada melibatkan masyarakat dalam program pemeliharaan lingkungan, meningkatkan kerjasama antara TNBTS dan menjaga kualitas lingkungan dengan mengintensifkan petugas patroli. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami dan penjelasan mengenai integrasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan SML. Saya di sini selaku moderator mewakili anggota kelompok 3. Meminta maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.